Pernahkah kamu merasa terpaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kamu lakukan? Seperti ketika temanmu meminta bantuan di saat kamu butuh istirahat, atau bosmu menambah pekerjaan di akhir jam kerja. Terkadang sulit untuk mengatakan tidak, dan kita seringkali merasa bersalah. Tapi, tahukah kamu, menolak bukanlah tanda kelemahan, melainkan cara menjaga keseimbangan dalam hidupmu. Dalam video ini, kita akan belajar mengapa penting untuk berani berkata tidak, dan bagaimana melakukannya tanpa merasa bersalah. Kita sering merasa sulit untuk mengatakan tidak karena berbagai alasan. Salah satunya adalah takut mengecewakan orang lain. Selain itu, ada kekhawatiran dianggap egois atau tidak peduli. Di masyarakat kita, selalu membantu orang lain sering dianggap sebagai tanda kebaikan. Kita juga merasa tertekan oleh norma sosial dan harapan dari sekitar, seolah-olah menolak permintaan itu salah. Akhirnya, ada tekanan untuk selalu mengiyakan karena kita takut kehilangan kesempatan atau hubungan baik. Tapi, apakah ini benar-benar sehat untuk diri kita sendiri? Dalam banyak kasus, kita mengabaikan batasan diri hanya karena rasa takut dan kebiasaan, padahal menolak juga merupakan hak kita. Ketika kita selalu mengatakan ya tanpa disadari, kita bisa menempatkan diri dalam situasi yang penuh tekanan. Salah satu dampaknya adalah kelelahan fisik dan mental. Terus-menerus menyetujui permintaan orang lain dapat menyebabkan rasa lelah yang berkepanjangan. Akhirnya, kita kehilangan waktu berharga untuk diri sendiri. Waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk beristirahat, bersantai, atau mengejar hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Lebih jauh lagi, selalu berkata ya bisa membuat kita merasa terbebani. Akibatnya, produktivitas menurun dan kita tidak bisa memberikan yang terbaik, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Selain itu, ketika kita terus-menerus mengabaikan kebutuhan diri sendiri demi orang lain, kita mulai merasa kehilangan kendali atas hidup kita. Semua ini akhirnya menimbulkan rasa penyesalan, bertanya-tanya, mengapa saya setuju melakukannya? Padahal, ketika kita berkata ya pada semua hal, kita justru mengorbankan kesempatan untuk fokus pada prioritas kita sendiri. Kita merasa lelah, kehilangan motivasi, dan bahkan bisa mulai meragukan kemampuan diri. Inilah sebabnya, penting bagi kita untuk sadar akan batasan diri dan mulai menghargai waktu dan energi kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih produktif. Berani mengatakan tidak mungkin sulit, tapi manfaatnya sangat besar. Salah satunya, kamu bisa memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting bagi hidupmu. Dengan menolak hal-hal yang bukan prioritas, kamu akan memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada tujuan-tujuanmu sendiri, baik itu pekerjaan, keluarga, atau bahkan hobi. Mengatakan tidak juga membantumu menjaga keseimbangan hidup. Kamu bisa menghindari kelelahan dan burnout sehingga tetap produktif tanpa merasa terbebani. Lebih dari itu, dengan bersikap tegas, kamu akan meningkatkan rasa percaya diri dan menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Ingat, mengatakan tidak bukanlah tanda kelemahan. Justru, ini menunjukkan bahwa kamu tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri dan tidak takut mengambil keputusan. Mengatakan tidak bukan berarti harus kasar atau membuat orang lain kecewa. Ada cara untuk menolak permintaan dengan sopan namun tetap tegas. Berikut beberapa tips untuk melakukannya. Terima kasih atas tawarannya, tapi saya tidak bisa kali ini. Semoga berhasil. Mulailah dengan ucapan terima kasih, tetapi jelaskan bahwa kamu
tidak bisa membantu saat ini. Dengan begitu, kamu tetap menjaga hubungan baik tanpa merasa terpaksa. Maaf, saya tidak bisa bantu sekarang, tapi mungkin kamu bisa coba cara ini. Jika memungkinkan, berikan alternatif solusi. Ini menunjukkan bahwa kamu peduli tanpa harus langsung terlibat. Saya sedang fokus pada prioritas lain saat ini, jadi tidak bisa mengambil tugas tambahan. Kadang, yang terbaik adalah jujur tentang situasimu. Jelaskan bahwa kamu sedang memiliki prioritas lain, sehingga orang lain akan lebih memahami alasanmu menolak. Terima kasih banyak, tapi saya tidak bisa sekarang. Mungkin lain kali. Tidak perlu memberikan alasan panjang lebar. Semakin singkat dan jelas, semakin mudah pesanmu diterima. Jangan merasa perlu membela keputusanmu. Jika kamu belum terbiasa mengatakan tidak, cobalah melatihnya di depan cermin. Semakin sering kamu melakukannya, semakin nyaman kamu merasa saat benar-benar harus menolak. Ingat, mengatakan tidak dengan sopan adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Dengan latihan dan pendekatan yang tepat, kamu bisa menjaga batasan diri tanpa rasa bersalah. Setelah mengatakan tidak, seringkali muncul rasa bersalah. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah itu keputusan yang tepat? Tapi sebenarnya, rasa bersalah ini bisa diatasi dengan beberapa langkah sederhana. Pertama, ingatkan diri sendiri bahwa mengatakan tidak adalah hakmu. Kamu tidak bertanggung jawab untuk menyenangkan semua orang setiap saat. Menolak adalah bagian dari menjaga keseimbangan hidup. Saat kamu mengatakan tidak, kamu memberikan ruang bagi dirimu untuk beristirahat, menyelesaikan prioritasmu, atau menjaga kesehatan mentalmu. Ini adalah bentuk kebaikan terhadap dirimu sendiri. Seringkali kita khawatir bahwa menolak akan merusak hubungan. Namun kenyataannya, orang yang menghargai dirimu akan memahami batasanmu. Jangan takut bahwa hubungan akan memburuk hanya karena kamu berkata tidak. Alihkan fokus dari rasa bersalah menjadi rasa syukur. Kamu sekarang punya waktu dan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting bagimu. Itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. Seiring waktu, dengan terus berlatih menjaga batasan, kamu akan merasa lebih nyaman dan percaya diri saat harus mengatakan tidak. Rasa bersalah itu akan perlahan menghilang. Ingat, mengatakan tidak bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau disesali. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kesejahteraanmu dan mengutamakan hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup. Mengatakan tidak bukanlah hal yang mudah, tapi itu adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan hidup, kesehatan mental, dan produktivitasmu. Ketika kamu belajar untuk berkata tidak, kamu tidak hanya melindungi diri sendiri dari kelelahan, tapi juga membuka ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi hidupmu. Ingat, kamu berhak untuk menolak, berhak menjaga batasanmu, dan berhak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirimu sendiri. Jadi, mulailah berkata tidak tanpa rasa bersalah, dan lihat bagaimana hidupmu berubah jadi lebih baik.